Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini 27 Sya'ban 1441 Hijriah kita akan melanjutkan ya dari kegiatan KIP, kajian Islam Pekanan, yang pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang bulan Ramadan ya, tentang bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan sampai padanya, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan walafiat, dan bisa betul-betul memaksimalkan dan bisa betul-betul menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun bulan Ramadan ini mungkin tidak seperti bulan Ramadan yang telah lalu ya, karena saat ini ya berbeda, tetapi ya semangat kita dan ibadah kita masih tetap bisa kita jalankan di bulan Ramadan ini insyaallah taala, dan kita berharap semoga kita bisa melalui bulan Ramadan ini dengan penuh dengan ketakwaan dan keimanan, dan betul-betul maksimal dalam beribadahnya. Baik, ada beberapa poin yang akan kita bahas insyaallah taala tentang risalah Ramadan ya, tentang bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentang apa itu hukum puasa di hari Syak tanggal 30 ya Sya'ban. Sekarang tanggal 27, 28, 29 ya, kemudian 30. Kira-kira kita ya akan beberapa hari ke depan, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, dan tanggal 30 Sya'ban itu adalah dinamakan dengan hari Syak. Hari Syak. Syak itu artinya meragukan. Karena bulan di dalam bulan Hijriah itu maksimal tanggal 30 ya, atau minimal 29. Jadi bulan Hijriah ya itu hanya sampai tanggal 30 ya, atau tanggal 29. Jadi bisa jadi ya tanggal 30 Sya'ban itu ada atau tidak. Ya, makanya dinamakan dengan bulan atau hari Syak. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini ya, yaitu antara boleh dan tidak. Boleh dan tidak. Adapun orang yang pendapat ulama yang tidak membolehkan itu berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Bukhari ya, yang Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada hari Syak berarti dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang lebih mendekati kerajihan ya. Karena itu hukumnya adalah makruh. Bahkan ulama ada yang mengharamkan. Jadi puasa pada hari Syak diharamkan berdasarkan pendapat jumhur ya. Berdasarkan hadis tadi ya, ya. Man shoma al-yaum alladzi syakka fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari Syak maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ini pendapat yang lebih ya rajih, wallahu a'lam. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia.
Jadi ini yang pertama. Jadi Ramadan ada bulan Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, bulan pengampunan dosa. Berdasarkan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka dosanya diampuni, ya, dan dosa-dosa yang terlalu diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang ketiga, bulan dikabulkannya doa dan menjadi pembebasan dari neraka. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sesungguhnya dalam setiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan beberapa orang dari neraka, dan setiap muslim memiliki satu doa yang pasti dikabulkan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Keutamaan yang selanjutnya, yang keempat, adalah bulan di saat setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa, ya, di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dan jin dibelenggu, diikat. Ya, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikan pahala pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, berarti dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keutamaan yang kelima, pahala umroh. Ya, barang siapa yang dimudahkan umroh di bulan Ramadan, mungkin tidak bulan Ramadan ini karena memang kondisinya tidak bisa, ya. Pahala umroh di bulan Ramadan itu seperti haji, ya, seperti haji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Ya, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Lalu kemudian kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu tentang keutamaan puasa, yaitu as-shaum. Ya, as-shaum. Puasa mempunyai keutamaan. Ya, mempunyai keutamaan. Yang pertama, disediakan pintu ar-royan di surga. Jadi seorang yang berpuasa akan disediakan pintu khusus VIP untuk orang-orang yang berpuasa nanti di surga, disebut dengan pintu ar-royan. Sebagaimana sabda Nabi, sungguh surga memiliki satu pintu bernama ar-royan. Orang yang puasa masuk surga pada hari kiamat melalui pintu itu. Orang yang puasa masuk melalui pintu ar-royan. Dipanggillah mana orang yang puasa, maka orang-orang yang dulu berpuasa bangkit dan masuk melalui pintu tersebut. Tidak ada yang bisa masuk melalui pintu itu selain mereka yang berpuasa. Setelah semua masuk, pintu itu ditutup dan tidak ada satupun yang tidak satupun yang bisa masuk. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian yang kedua, dilipat gandakan pahalanya, ya. Pahala ibadah puasa itu, ya, berlipat-lipat, tidak ada hitungannya, terlalu besar, sangat besar. Sehingga Nabi SAW bersabda, setiap amal baik yang dilakukan manusia dilipat gandakan, ya, 10 hingga 700 kali, kecuali puasa. Ya. Allah berkata, puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena aku. Itulah balasan ibadah puasa. Ibadah yang lain, ya, dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Jauh lebih besar kelipatannya, bahkan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala puasa, karena dia meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu waktunya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak ada yang bisa mengawasi, ya, satu hari penuh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itulah besarnya pahala puasa. Yang ketiga, keutamaan puasa memiliki 2 kebahagiaan bagi orang puasa, ya, dan bau mulutnya, ya, orang puasa itu harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi SAW, orang yang puasa memiliki 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi, misik. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Keutamaan puasa yang selanjutnya adalah puasa bisa menjadi tameng. Nabi SAW mengatakan puasa adalah
tameng. Wasiyamu junnatun. Nabi mengatakan wasiyamu junnatun. Puasa adalah menjadi tameng dari segala macam hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Apa itu? Perbuatan maksiat. Jadi orang kalau sudah puasa mikir dia ketika mau berbuat maksiat, oh iya, saya puasa. Nah, ini menjadi tameng. Menjadi apa? Menjadi semacam alat yang ada di dalam hatinya yang sensitif, ya, yang sensitif, sehingga ketika dia ingin melakukan perbuatan dosa, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, saya sedang puasa. Kemudian keutamaan puasa yang kelima, puasa bisa menghapuskan dosa, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ujian seorang ada pada keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Ya, dosa akibat ujian itu bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian poin selanjutnya, ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa. Orang yang meninggalkan puasa itu diancam oleh Islam ini dengan ancaman yang sangat berat. Ya, Nabi SAW pernah menceritakan dalam mimpinya, yang mimpi ini pun menjadi wahyu bagi Nabi SAW. Ya, pernah Nabi bermimpi ketika beliau menceritakan ketika aku tidur, yaitu Nabi tidur, tiba-tiba datang dua orang yang menggandeng pundakku dan mengajak naik ke gunung. Aku melihat sekelompok orang yang digantung terbalik, terjungkir. Dengan ditarik urat tumitnya, mulutnya dirobek. Mulutnya robek, mengalirkan darah. Aku bertanya, siapa mereka ini? Dua orang tadi menjawab, mereka adalah orang yang berbuka sebelum puasanya selesai. Artinya, dia tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Tentunya mereka yang sengaja dan tidak mempunyai uzur. Ya. Kemudian poin selanjutnya kita akan membahas tentang niat di dalam puasa Ramadan. Ketahuilah ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya niat adalah merupakan syarat sahnya puasa, ya. Sehingga bagi orang yang tidak meniatkan, menghadirkan niat dalam puasa tidak sah. Ya. Akan tetapi ingat, niat adalah merupakan amalan hati. Jadi niat itu ibadah hati, bukan ibadah lisan. Sehingga cukup tempatnya dalam meniatkan puasa di dalam hati sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Bagaimana Nabi berniat? Tidak ada satupun hadis tentang melafatkan niat, tidak ada dengan lisan. Tetapi secara umum Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguh amal-amal itu dengan niat. Ya, artinya di mana? Di dalam hati. Imam An-Nawawi mengatakan la yasihhu shaum illa biniyatin. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu adalah hati. Ini dalam kitab Raudhatut Thalibin, ya. Nah, sekarang kapan niat puasa itu dilakukan? Ada ulama berpendapat niat itu setiap malam setiap malam dari awal malam hingga akhir malam. Setiap malam ketika mau berpuasa siang harinya, berarti 30 malam itu dia memperbaharui niatnya. Ada yang berpendapat bahwasanya cukup sekali malam pertama itu dia berniat itu mewakili untuk semua malam. Tapi yang rajih adalah yang kuat bahwasannya niat itu harus dilakukan setiap malam berdasarkan hadis malam yujmi' siyam qabla al-fajri fala siyam lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Al-Jami'. Poin yang terakhir yang akan kita bahas adalah hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa. Yang pertama, bersiwak di siang hari atau menggosok gigi. Maka ini tidak membatalkan puasa, boleh selama pasta giginya itu tidak tertelan, ya.
Sebagaimana Syekh bin Baz mengatakan hukum menggunakan pasta gigi, beliau menjawab tidak masalah selama dijaga agar tidak tertelan sedikit pun. Yang kedua, bercelak atau menggunakan tetes mata tidak mengapa. Yang ketiga, keramas untuk mendinginkan badan, sebagaimana Nabi pernah menyiram air ke atas kepala beliau ketika sedang berpuasa. Atau sahabat Ibnu Umar juga pernah membasahi pakaiannya lalu meletakkan di atas kepalanya padahal beliau berpuasa. Yang keempat, suntikan, boleh disuntik selain infus, ini tidak membatalkan puasa, boleh. Yang keenam, madmadah, berkumur, istinsyak, istinthar, ya, ini tidak mengapa, sebagaimana Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali ketika berpuasa selama tidak tertelan, ya. Yang ketujuh, mencicipi makanan, bukan menelan makanan. Ini tidak mengapa berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari secara muallak, orang yang berpuasa boleh mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedelapan, masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Nabi pernah junub setelah subuh, setelah subuh, ya. Ini tidak mengapa, ya, junub, mandi junub, ya, keadaan junub setelah subuh, ya. Kemudian 9, mencium dan bercumbu dengan istri, ya, selama puasa, selama hal itu aman, tidak mengeluarkan mani darinya. Yang ke-10, berbekam ini termasuk hal yang tidak mengapa, ya, diperbolehkan selama itu aman baginya dan tidak membuatnya lemas. Adapun hadis bahwasanya orang yang batal puasa bagi yang berbekam, ini hadisnya mansukh, ya, terhapus dengan hadis bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-11, menggunakan minyak wangi dan minyak rambut, ya. Maka hal ini diperbolehkan ketika berpuasa. Kemudian poin yang sempat tertinggal tadi adalah tentang sunnah-sunnah puasa. Ya, sunnah-sunnah puasa yang pertama, sahur, tasaharu fa inna fis sahuri ya barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian yang kedua, jika ada orang mencela makanan dianjurkan mengucapkan jika ada orang yang mencela, mencaci, ya, membuat dia marah, maka katakan saya sedang berpuasa. Ini diantara sunnah puasa berdasarkan hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dan bersedekah. Banyak baca Quran. Rasulullah SAW setiap malam, setiap hari membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, sholat tarawih berjamaah di masjid, ya. Jika tidak bisa seperti sekarang, maka sholat tarawihnya di rumah bersama dengan keluarga, karena memang sholat tarawih itu kan hukumnya sunnah. Yang kelima, umroh di bulan Ramadan, tadi sudah dibahas, ya. Jika memungkinkan, jika tidak, ya tidak, ya. Seperti sekarang ditutup, ya. Yang keenam, menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Ini sunnah-sunnah puasa, menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan i'tikaf, membaca Quran, menghidupkan malamnya, ya. Karena itu sunnah Nabi SAW. Semakin giat dan semakin semangat. Nomor 7, bersegera dalam berbuka dan berdoa. Bersegera, manusia akan senantiasa dalam kondisi baik selama mereka bersegera dalam berbuka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Doa ketika berbuka puasa, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajr, insyaallah telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat kerongkongan, wa sabatal, dan telah tetap pahala insyaallah. Yang kedelapan, memberi sajian berbuka bagi orang lain. Ini sedekah, memberikan sajian untuk orang berbuka, maka pahalanya seperti orang yang puasa tersebut. Yang kesembilan, banyak berzikir dan berdoa. Banyak berzikir dan berdoa, ya, sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikrun katsira, wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Ahzab 41. Yang ke-10, bersiwak, ya, menjaga mulut kita dengan siwak, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.